Istri Presiden Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, mengaku geram dengan tindakan Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurut Rahma, Jokowi dan Megawati saat ini sudah menghancurkan nilai Trisakti. Bahkan menurut pendiri Yayasan Bung Karno itu, nawacita dan revolusi mental hanya slogan abal-abal. Apakah betul Trisakti atau nawacitanya dia itu akan dijalankan? Kedaulatan politik di mana? Berdikari dalam bidang ekonominya bagaimana? Berkepribadian dalam bidang kebudayaannya yang katanya ya dengan revolusi mental itu kemana? Itu kan hanya jadi ucapan abal-abal, memanipulasi sesuatu hanya untuk demi pencitraan, menjustifikasi dirinya bahwa dia akan melaksanakan, tapi itu nonsens, nggak bisa. Akal sehat aja tidak bisa terima. Selama konstitusi kita masih berbau liberal kapitalisme, itu tidak akan mungkin namanya Trisakti itu bisa dijalankan, tabrakan nih. Tak hanya itu, Rahma pun menegaskan jika Megawati bukan lagi anak ideologi Soekarno karena membiarkan negara dikuasai oleh asing. Ya, saya cuma bukan menghimbau aja ya, minta kepada Jokowi itu dan Megawati terutama, karena itu dia selalu menjadi stempel ya, seolah-olah ini di-endorse oleh anaknya Soekarno. Tidak betul, anak Soekarno yang satu ini justru tidak ideologis. Satu lagi manipulasinya Jokowi dan Mega itu. Mega dulu melakukan kebijakan dengan nomor Impres nomor 8 baru kebijakan. Tapi sekarang dengan teks amnesti itu malah mendapat perlindungan, diberikan perlindungan melalui undang-undang. Artinya apa? Negara ini sudah jelas menjadi state crime. Menjadi state crime. Dan sekarang sudah melihat ini adalah sudah pada suhu politik state of emergency. Rahma pun memberikan ultimatum agar Megawati meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan amandemen terhadap undang-undang dan menyelesaikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau yang sering kita kenal dengan BLBI. Jelek-jelek, Orde Baru, Soeharto tidak pernah mereduksi Undang Dasar 45, tidak pernah mengamandemen. Pada justru pada Megawati, pada waktu era Megawati, ada dua hal besar, korupsi, BLBI, dan amandemen konstitusi. Itu merupakan suatu musibah luar biasa, tragedi buat bangsa Indonesia. Dan kita harus dengan kerja keras harus bisa mengembalikan konstitusi kita sesuai dengan amanat proklamasi. Pasca demonstrasi besar-besaran tanggal 4 November lalu, aktivis senior beserta tokoh nasional lainnya akan melakukan pertemuan pada tanggal 20 November nanti. Rahmawati Soekarno Putri mengaku diminta oleh aktivis nasional lainnya untuk melangsungkan pertemuan untuk membahas kondisi bangsa saat ini. 20 itu kami akan dari teman-teman kalangan nasionalis ini akan mengadakan suatu pertemuan, tempatnya mungkin nanti di UBK, di Universitas Bung Karno, yaitu dalam rangka kita akan membicarakan tentang kondisi situasi yang sekarang ini sedang terjadi. Jadi kita sedang mencoba untuk merapatkan barisan teman-teman nasionalis ini untuk menyikapi keadaan nanti ke depan ini. Rahma menilai banyaknya persoalan bangsa yang tidak dapat diselesaikan saat ini merupakan dampak dari perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengarah pada sistem liberal kapitalistik. Banyak sekali persoalan yang tidak pernah menjadi problem solving yang dilakukan oleh pemerintah atau Jokowi sekarang ini. Dan itu kenapa saya tetap melihat kerusakan negara ini disebabkan oleh adanya perubahan konstitusi kita ya. Yang Undang-Undang Dasar 45 dirubah oleh Megawati 4 kali amandemen, sehingga sifatnya liberal kapitalistik. Dan itu problem, dan itu adalah persoalan hulunya. Dalam kesempatan yang sama,
Aktivis senior Syahganda menjelaskan, ihwal pertemuan yang akan dilaksanakan nanti merupakan kerangka pembahasan penyatuan NKRI kembali. Sedangkan alasan memilih Rahmawati sebagai pelopor kelompok nasionalis, lantaran Rahmawati dinilai memiliki peranan nasionalis yang dekat dengan kekuatan fundamentalis, sehingga bisa menyatukan antar kelompok nasionalis dan fundamentalis untuk kembali kepada kerangka NKRI. Jadi sebenarnya Bu Rahma ini karena kemarin sudah melakukan dialog dengan Habib Rizik bahwa ini akan bertahan, kita ini revolusi sosial ini bertahan pada kerangka NKRI, Pancasila harga mati, Undang-Undang Dasar 45 kembali ke yang asli. Nah, ini kemudian Bhinneka Tunggal Ika dalam frame NKRI. Nah, Bu Rahma inilah tokoh nasional sekarang yang bisa menggabungkan kekuatan nasionalis ini ya untuk berunding kepada kekuatan fundamentalis Habib Rizik ya, agar kita tetap dalam bingkai NKRI.